Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan bisa hadir di kajian kita. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini dan hari ini juga, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya dan diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang menjelaskan hukum-hukum binatang buruan dan terkait dengan penyembelihan. Penyembelihan hewan dan binatang buruan. Pernah nyembelih hewan? Boleh tidak perempuan nyembelih? Ya, boleh ya. Karena memang ada di suatu tempat itu berpendapat bahwa perempuan itu tidak diperkenankan untuk menyembelih. Tapi ternyata menyembelih itu juga diperbolehkan untuk perempuan, asalkan beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita membahas tentang binatang buruan. Binatang buruan, penting tahu baiklah dak. Masalah ada nanti di kehidupan nyata kita ataupun tidak, penting paham saja terkait dengan binatang buruan. Binatang buruan itu disebut dengan as-saidu. As-saidu itu artinya binatang buruan. As-saidu berarti binatang yang diburu. Wa ma ayil hayawanul bariyul ma'kul alladzi qudira bidammi awwalihi ala zakatihi ay dzubhihi fadukatuhu takunu fi halqihi wa huwa a'lal unuq wa labbatihi ay bilamin maftuhatin wa muahhadatin musyaddatin asfalal unuq. Binatang itu maksudnya adalah binatang darat yang halal dimakan. Ketika mudah untuk disembelih, maka penyembelihannya dilakukan pada halq. Halq itu artinya leher bagian atas. Dan pada labbah. Labbah itu adalah leher bagian bawah. Jadi kalau mau nyembelih itu lihat leher bagian atas mana. Sini ya. Ada leher bagian atas, ada leher bagian bawah. Kemudian wadzakah bizalin mu'jamah ma'naha lughatan at-tayyibu lima fiha min tatyibi aklil lahmi al-mazbuh.
Az-zakah dengan menggunakan huruf zal yang diberi titik satu di atas, maknanya secara bahasa adalah membuat enak. Karena di dalam penyembelihan terdapat unsur membuat enak pada daging binatang yang disembelih. Jadi kalau beda binatang yang tidak disembelih dengan yang disembelih mungkin ya. Itu Islam itu memerintahkan kita, mengajarkan kita ketika hendak mengkonsumsi hewan itu hendaknya disembelih. Kecuali ada memang hewan-hewan yang tidak disembelih juga halal. Contohnya apa? Hewan laut. Binatang laut tanpa disembelih halal dimakan. Contohnya apa? Anjing laut boleh tidak dimakan? Boleh tidak anjing laut dimakan? Tapi bukan anjing sebetulnya. Binatang yang hidup di laut. Karena dia mirip anjing mungkin tak? Kuda laut, ya tak? Babi laut misalkan. Halal tidak? Ya, halal. Yang di laut itu semuanya halal. Dalilnya itu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu halal, suci airnya, halal bangkai. Semua yang ada di laut itu halal. Putri duyung juga halal. Kalau ada putri duyung, Nyi Loro Kidul misalkan, kan semua yang hidup di laut kan. Ada putri duyung di laut? Nggak ada. Kalaupun ada berarti boleh dimakan, makan aja putri duyung. Nah, penyembelihan itu secara syara artinya menghentikan al-hararah ataupun nyawa dengan cara tertentu. Menghentikan nyawa dengan cara tertentu. Ammal hayawanul ma'kul al-bahriyu fayahillu ala sahihi bila zabhin. Sedangkan binatang air yang halal dimakan, maka hukumnya halal tanpa disembelih menurut pendapat yang al-asah, menurut pendapat yang paling kuat, ya kan? Binatang laut itu tanpa disembelih juga boleh dimakan. Termasuk itu yang kita sebutkan tadi, anjing laut, babi laut, kuda laut, semua itu halal dimakan. Katanya kan ada. Mungkin binatang itu istilahnya itu dibuat orang babi laut. Karena dia mungkin mirip babi mungkin. Hidupnya di laut. Wa ma ayil hayawanul ladzi lam yuqdar bidammi awwalihi ala zakatihi kasyatin unsiyatin tawahhashat aw ba'irin dhahaba syaridan fa zakatuhu akruhu bi fathil ain aqran mudhikan lirruhi haitsu qudira alaihi ay fi ayyi mawdi'in kana al-'afwu. Binatang yang tidak mudah untuk disembelih. Ada binatang yang mudah disembelih, ada binatang yang tidak mudah disembelih. Contoh binatang yang susah untuk disembelih itu contohnya adalah kambing. Kambing itu kan sulit tidak disembelih. Kalau tidak dipegang sama beberapa orang kan tidak bisa, sendirian nggak bisa. Kecuali ada orang yang punya kekuatan yang lebih, misalkan dia pegang dengan tangan satu aja memegang 4 kaki kambing, nah boleh lah itu. Tapi rasanya butuh juga orang yang memegang selain daripada dia. Binatang yang tidak mudah untuk disembelih seperti halnya kambing yang sulit dikendalikan atau onta yang lari tidak bisa dikendalikan. Mau menyembelih onta itu agak sulit itu. Maka proses penyembelihannya itu dengan cara akruhu, melukainya, dengan membaca fathah huruf ainnya dengan bentuk melukai yang bisa menyebabkan kematian dengan cepat.
pada bagian manapun yang mudah untuk dilukai. Maksudnya pada bagian manapun luka tersebut. Kalau memang dia mampu membuat mati, supaya hewan itu kalau kita sembelih susah kita nyembelihnya, buat ini lari, buat ini lari. Nah, kita bagian manapun, yang penting dia harus mati. Kita lukai di bagian manapun saja. Kalau memang susah. Ibu-ibu boleh nyembelih ya. Ada orang bilang perempuan tidak boleh nyembelih katanya. Padahal boleh. Penyembelihan Lebaran nanti coba-coba sekali. Nah, Lebaran kan ayam tuh banyak biasanya tuh. Nah, coba lagi Pak, saya lagi yang nyembelihnya. Nah, gitu kan. Bapak terus. Kecuali hewan kurban. Kalau hewan kurban jangan pula ibu-ibu tantang tenteng di depan bapak-bapak. Nah, jadi juleha. Apa juleha? Juru sembelih halal. Ada istilah juleha itu. Itu istilah apa namanya, kelompok penyembelihan. Ada di Jambi ini yang namanya apa namanya itu, nama grupnya itu Juleha, juru sembelih halal. Jadi dia sudah tersertifikasi dari pemerintah untuk menyembelih. Biasanya pakai peci merah. Kalau ibu-ibu nengok bapak-bapak pakai peci merah, itu Juleha, juru sembelih halal. Wa kamalud zakat fi ba'din nusakhi wa yustahabbu fi zakati arba'atu asya. Kesempurnaan penyembelih dalam sebagian redaksi, dalam proses penyembelihan itu harus melakukan 4 perkara. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam penyembelihan itu harus melakukan 4 perkara. Yang pertama itu adalah ahaduha, salah satunya adalah qat'ul hulqum, memotong al-hulqum. Al-hulqum itu artinya adalah otot jalur keluar masuknya napas. Jadi al-hulqum itu otot, mungkin urat ya, jalur keluar masuknya napas kita itu namanya al-hulqum. Itu harus dipotong itu. Al-hulqum adalah otot jalur keluar masuknya napas. Yang kedua, memotong al-mari. Al-mari itu artinya adalah otot jalur makanan dan minuman dari leher hingga lambung. Dari leher ke lambung. Ada otot itu, jalur makanan masuk ya, dari leher hingga ke lambung. Itu namanya al-mari. Jadi al-hulqum itu jalur nafas, jalur pernafasan. Kalau al-mari itu jalur apa namanya tadi? Jalur ke jantung, lambung kita. Itu. Dari leher ke lambung. Itu namanya al-mari. Nah, itu harus dipotong. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu mesti harus dipotong. Al-mari adalah otot jalur makanan dan minuman dari leher hingga lambung. Semua yang disebutkan tadi, dua tadi, baik al-hulqum ataupun al-mari, itu harus dipotong sekaligus, tidak boleh dengan 2 kali pemotongan. Jika dengan 2 kali pemotongan, maka hukum binatang ini sembelih adalah haram dalam mazhab Syafi'i. Harus sekali potong. Makan, beli ayam di pasar, itu pastikan penyembelihannya itu benar. Yang suka makan ayam dari angsa dua bahasa Indonesianya angsa dua. Dalam mazhab Syafi'i itu al-hukum dan al-mari itu harus dipotong sekaligus. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yaitu harus memenuhi 4 kriteria. Yang ketiga, tadi kan ada 4.
Tapi yang dua tadi mesti harus sekali potong. Ketika dari al-hukum dan al-mari tadi ya, tidak dipotong sekaligus atau masih tersisa, maka tidak halal. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah memotong al-wadajain dengan al-wadajain. Namanya wadajain. Apa itu wadajain? Nah, itu tidak halal dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam bab penyembelihan, bab makanan itu mazhab Syafi'i lebih ketat. Kalau mazhab Maliki yang paling yang paling longgar. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu semua binatang itu halal kecuali anjing dan babi. Maka Syekh Utsaimin itu menghalalkan daging buaya. Buaya itu halal untuk dimakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada kriteria binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Tapi dalam mazhab Maliki itu semuanya halal kecuali babi dan anjing. Babi dan anjing ya tidak halal. Kalau buaya halal, boleh dimakan. Siapa yang mau makan buaya sini? Kita yang dimakan sama buaya. Di kebun binatang itu banyak buaya. Harimau juga boleh dimakan. Itu dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena dia binatang bertaring. Binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Kalau dia mangsanya itu dengan taringnya, itu tidak boleh. Atau dengan cakarnya, itu tidak boleh. Contohnya burung elang. Elang itu memangsa makanannya itu untuk mendapatkan makanan itu dengan cakarnya, tajam. Tidak boleh. Atau dengan taringnya. Itu salah satu kriteria binatang yang haram untuk dimakan dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang dimaksud dengan al-wadajain itu adalah dua otot yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulqum. Di dekat al-hulqum itu ada namanya al-wadajain. Nah, itu otot yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulqum. Al-hulqum tadi otot bagian atas leher yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulqum. Nah, ini al-hulqum, leher bagian atas. Jadi al-wadajain yang ketiga dan yang keempat adalah al-wadajain. Wadajain itu wadajun, asalnya wadajun. Itu ada dua uratnya, makanya jadi 3 dan 4. 3 dan 4 itu al-wadajain. Kalau satu aja uratnya wadajun, tapi kalau dua wadajain. Nah, jadi sekali sebut aja. Jadi 3 dan 4. Jadi al-hulqum yang pertama itu harus putus. Setelah al-hulqum ada namanya apa tadi? Al-mari bagian bawah. Setelah itu al-wadajain. Nah, tapi kalau seandainya al-wadajain yang tidak terputus enggak apa-apa. Yang penting 2 tadi mesti harus terputus. Nanti kalau misalkan mau beli, kalau kita ini kan biasanya kalau beli ayam misalnya minta disembelih, biasanya pisaunya lebih tajam, ya, orang di Ansuru itu kayaknya pisaunya tajam, sweet, langsung mati, sweet. Maka itu diperbolehkan. Yang masih diragukan itu kayak ayam crispy, nah itu kayak pakai mana caranya. Tapi kalau memang ragu, tidak usah dibeli. Kalau memang kita ragu. Tapi kalau kita yakin silahkan.
selagi orang Islam yang menyembelihnya itu halal. Asal jangan orang kafir. Orang kafir pun juga halal kalau dia dari agama Yahudi dan Nasrani. Tapi kata para ulama, Yahudi dan Nasrani di kita ini, di Indonesia ini kayaknya nggak asli gitu, nggak sampai apa namanya itu, ajarannya itu beda dengan Nabi Isa ataupun Nabi Musa, Nasrani dan Yahudi. Tapi kalau ada orang yang membolehkan, ya berarti dia ambil pendapat itu. Jadi dari orang Islam boleh, walaupun tidak mengucap Bismillah, enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan menyembelih itu mengucapkan Bismillah, hanya saja sunnahkan. Ini kalau orang, makanya kalau kita beli ayam pasar berarti bolehlah dimakan, ya tak? Mau dia ngucapin Bismillah atau tidak, tetap diperbolehkan dengan cara penyembelihan yang benar seperti tadi. Tapi kalau seandainya penyembelihannya tidak benar, ditukulnya aja ayam, pukul tak, wah itu kan tidak boleh itu. Atau dijepit ayam itu pakai jepitan gitu, itu enggak diperbolehkan. Kemudian sudah ya syarat-syarat penyembelihan tadi. Kemudian masuk pada berburu tadi. Wa yajuzu ayyahillul astiyadu. Diperbolehkan, maksudnya halal berburu, maksudnya memakan binatang yang diburu dengan setiap binatang yang buas, yang telah terlatih. Syarat berburunya binatang buas boleh, harimau, macan tutul, anjing, tapi mesti harus terlatih. Makanya kata para ulama, itulah mulianya ilmu ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Binatang aja yang berilmu aja beda derajatnya binatang yang tidak berilmu. Kalau binatang itu sudah dikasih ilmu, sudah kita latih, itu lebih mulia. Makanya ketika training sudah ditrainingkan gitu, setelah dia berburu, kita minta dia berburu, memburu rusa, maka rusa itu halal dimakan. Kenapa? Karena dia hewan yang sudah dilatih, maka rusa itu halal untuk dimakan. Bekas gigitannya itu pun juga halal. Kenapa? Walaupun yang menggigitnya itu adalah anjing, tapi anjing yang sudah dilatih, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia, kalau manusia berilmu itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halal berburu itu memakan binatang yang diburu dengan setiap binatang buas yang telah terlatih, dengan syarat terlatih. Nanti kriteria terlatihnya itu bagaimana nanti akan kita jelaskan. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa dari binatang buas pemburu, binatang ternak seperti macan kumbang, macan tutul, dan anjing. Itu binatang yang memburu. Dan burung-burung pemburu seperti burung elang dan raja wali. Pada bagian manapun luka yang diakibatkan oleh binatang ataupun burung pemburu tersebut. Jadi kalau seandainya nanti ada orang berburu tapi dengan binatang yang terlatih tadi atau burung yang terlatih, dia memburu seekor rusa, maka setelah dia buru rusa itu mati karena digigit tadi, maka itu halal dimakan walaupun tanpa disembelih. Seperti itu. Kecuali kita mendapatkan dia dalam keadaan hidup, maka kita sembelih. Kalau kita mendapatkan dia dalam keadaan sudah mati, maka boleh kita makan tanpa disembelih. Seperti itu. Itu terkait apa namanya tadi? Terkait dengan berburu ya. Kemudian syarat-syarat binatang pemburu. Nah, ini syaratnya. Tidak apa-apa ya, enggak ya. Walaupun jarang kita temui ini. Mungkin aja ini di suatu tempat
Bunda bisa jelaskan ini. Syarat-syarat binatang pemburu. Wa syaraitu ta'limiha ay al-jawarih arba'atun. Syarat binatang yang terlatih itu ada 4 syaratnya. Kalau tidak memenuhi 4 ini berarti tidak boleh, dia tidak dikategorikan binatang pemburu, dan tidak halal binatang yang diburunya, dagingnya, kecuali binatang itu nanti kita sembelih. Salah satunya binatang pemburu tersebut sudah terlatih, itu syarat yang pertama. Sekira kita lepas, maksudnya dilepas oleh pemiliknya, maka binatang tersebut akan menurut. Nah, sekali kita lepas dia nurut. Ini kalau kita lepas mana-mana beginya, kita pula ini gigitnya, itu tidak bisa. Jadi salah satu terlatih. Kita lepas berarti dia harus mencari sasarannya, dia tahu dan mengerti yang dimaksud oleh tuannya. Berarti binatang itu kategori pertama sudah terpenuhi. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh pemilik ataupun tuannya, maka binatang tersebut termasuk binatang yang sudah terlatih. Kemudian kedua, ketika binatang tersebut dihentikan, ya, wasani annaha iza zujirat. Zujirat itu dibentak, ya, dibentak, berhenti. Berhenti dia. Maka dia mengikuti perintah itu. Kalau kita lepas dia nurut, kemudian kalau kita bentak untuk berhenti, maka dia pun berhenti. Kemudian ketiga, binatang pemburu tersebut berhasil membunuh buruannya, maka ia sama sekali tidak memakan bagian dari binatang buruannya. Setelah dia buru, dia tidak ambil bagian. Kalau dia ambil bagiannya berarti dia tidak terlatih dan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh si pemilik binatang buruan tersebut. Maka memang binatang yang sudah dilatih untuk berburu itu, ya memang yang ia buru itu memang dia lakukan untuk tuannya, tidak untuk dirinya. Kalau dia buru binatang itu kemudian dia ambil bagian binatang tersebut, berarti binatang buruan itu tidak dikategorikan binatang buruan yang dihalalkan dagingnya di dalam Islam. Kalau dia kita dapati dalam keadaan mati. Kalau kita dapati diburu oleh anjing tadi mati, maka tidak halal. Tapi kalau dia hidup, kita sembelih, jadi halal, seperti itu. Kemudian yang keempat, hal itu telah teruji berulang kali dari binatang pemburu tersebut. Maksudnya keempat syarat itu telah teruji berulang kali dari binatang pemburu tersebut, sekira sudah ada dugaan bahwa binatang pemburu itu sudah benar-benar terlatih. Berapa berulang kalinya? Kata para ulama 2 kali aja. Kalau 2 kali kita minta, sudah terlatih, sudah teruji memenuhi syarat-syarat tersebut, maka binatang itu adalah binatang buruan. Ingat, yang pertama tadi apa? Dia kalau dilepas dia disuruh dia menurut. Kemudian yang kedua, ketika dia dimintakan oleh tuannya untuk berhenti, dia pun berhenti. Kemudian ketiga, berhasil membunuh buruannya dan tidak memakan buruannya itu. Kemudian yang keempat, itu teruji berulang kali, paling tidak 2 kali. Kalau yang pertama saja berarti itu mungkin hanya sekedar kebetulan saja. Tapi kalaulah teruji yang kedua kalinya, berarti ini benar-benar binatang buruan. Kemudian tentang alatuz zabhi fi qaulihi. Al-musannif zakar al-musannif alatuz zabhi fi qaulihi. Tentang alat yang digunakan untuk menyembelih. Apa saja yang diperkenankan? Wa tajuzu az-zakatu bi kulli ma ay bi kulli muhaddadin yajrihu ka hadidin wa nuhas. Musannif pengarang kitab ini menjelaskan tentang alat penyembelihan di dalam perkataan beliau. Diperkenankan menyembelih dengan setiap perkara, maksudnya dengan setiap perkara tajam yang bisa melukai seperti besi dan perunggu.
Yang tidak boleh itu selain daripada gigi, kuku dan tulang-tulang yang lain, maka tidak diperkenankan menyembelih dengan menggunakan barang-barang tersebut. Apapun yang tajam boleh, pisau, besi yang diasah menjadi tajam, kemudian menggunakan bambu yang tajam, kemudian apa lagi? Contoh-contoh yang tajam itu diperbolehkan, kecuali kuku. Ada kuku yang tajam, pakai kuku tidak boleh. Ataupun gigi, digigitnya binatang itu, lehernya nggak boleh. Ataupun tulang yang senada dengan gigi tadi, ataupun menggunakan gigi binatang pun juga tidak diperkenankan. Jadi kuku, gigi, tulang itu tidak diperkenankan. Selain daripada itu, asalkan tajam maka diperkenankan. Maka yang tiga ini tidak boleh. Ada yang mungkin suami ibu-ibu mungkin di rumah tuh yang giginya tajam atau kukunya panjang yang tajam, wah, kayak gitu kan. Mau tengok ada keahlian ayah, kan? Yang tidak ada pada semua orang. Nggak boleh, nggak halal. Saran orang yang menyembelih. Saran orang yang menyembelih. Summa zakarul musannif man tasihhu minhu at-tazkiyatu biqaulihi. Kemudian musannif menjelaskan orang yang sah penyembelihannya dengan perkataan beliau. Wa tahillu zakatu kulli muslim baligh au mumayyiz yutiqu dzabha. Hukumnya halal tentang sembelihan setiap orang muslim yang baligh ataupun tamyiz yang mampu untuk menyembelih. Saran mau laki-laki, perempuan diperbolehkan menyembelih hewan. Tamyiz, kalau tamyiz itu dia sudah tahu mana baik dan mana yang buruk. Kalau baligh umurnya sudah mencapai 9 tahun sampai 15 tahun. 15 tahun ke atas itu sudah baligh. Walaupun tidak mendapatkan ciri-ciri baligh, maka kalau sudah di atas 15 tahun maka hukumi baligh. Tapi kalau mumayyiz itu ada sudah mampu membedakan ini baik, ini buruk, ini hitam, ini putih. Berarti anak yang kecil itu nggak boleh sembelihannya. Yang belum mumayyiz. Berapa umurnya misalnya? Kayaknya umur 4 tahun itu belum ya. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah dikategorikan tamyiz. Seperti itu. Ini saran orang yang menyembelih itu, setiap muslim yang baligh, setiap muslim ya, berarti muslim itu mau laki-laki maupun perempuan. Yang baligh ya, setiap muslim yang sudah baligh ataupun sudah tamyiz. Setiap beragama Islam, kalau dia sudah baligh ataupun tamyiz dan yang mampu untuk menyembelih. Dan halal binatang sembelihan setiap orang kafir, tapi kitabi, ahli kitab maksudnya. Siapa yang termasuk ahli kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan hukumnya halal binatang sembelihan orang gila ataupun orang yang mabuk menurut pendapat Al-Adhar. Dan hukumnya makruh penyembelihan yang dilakukan oleh orang buta. Ada orang buta nyembelih juga, boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi dia itu makruh dan tidak halal binatang sembelihan orang Majusi, orang menyembah api. Orang menyembah berhala dan orang sesamanya, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kitab samawi di dalam agamanya, tidak ahli kitab. Pokoknya yang orang kafir itu dua itu saja, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Selain daripada itu tidak diperkenankan. Berarti yang tidak boleh nyembelih, yang tidak halal sembelihan itu yang orang kafir,
kemudian anak kecil yang belum mengetahui baik dan buruknya, itu yang tidak boleh sembelihan. Selain daripada itu ya silakan untuk menyembelih. Mau ibu-ibu, ya kan, mau orang gila, ya, asalkan orang gila itu tahu juga sasaran mana yang disembelih, kan, lehernya, seperti itu. Paham? Oke, lanjut lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Yujada hayan bihayatin mustaqirratin ba'da hurujihi min batni ummihi fayuzakka hina izin. Kecuali janin tersebut ditemukan dalam keadaan hidup setelah keluar dari perut induknya, maka kalau demikian harus disembelih. Kapan hidup makan juga langsung aja kita koyak ininya, tidak boleh. Langsung aja kita potong padahal dia masih hidup, mesti harus disembelih, seperti itu. Kalau kita dapati setelah disembelih induknya, belah perutnya, dapat bayinya, janinnya sudah mati, maka tidak perlu kita sembelih lagi, cukup sembelihan ibunya sudah membolehkan kita untuk mengkonsumsi bayi ataupun janin daripada binatang tersebut, seperti itu. Kemudian bagian tubuh binatang hidup. Wa ma quti'a min hayawanin hayy fa huwa mayyitun. Bagian yang terpotong dari binatang yang hidup maka hukumnya adalah bangkai. Dapat kaki kambing misalkan. Kambing tidak ada lagi kaki, ada kaki sekok. Terambil. Boleh tidak makan? Tidak boleh, bangkai itu. Terpotong dari bagian binatang yang hidup. Kaki onta, kaki sapi misalkan. Sapinya masih hidup, kaki tidak ada, kita ambil misalkan. Boleh tidak dimakan? Tidak, karena itu dihukumi bangkai. Kecuali bulu, maksudnya bulu yang terlepas dari binatang yang halal dimakan. Dalam bagian redaksi menggunakan bahasa kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk alas, pakaian dan yang lainnya. Bulu, kulit, itu boleh kalau disamak. Di sini ada pertanyaan terkait dengan binatang-binatang ini. Tidak panjang pembahasannya, Bunda. Ada pertanyaan enggak? Boleh. Sunnahnya menghadap kiblat dan tidak wajib menghadap kiblat. Bismillah menghadap kiblat itu sunnah. Ada lagi? Apa lagi? Harus banyak-banyak bertanya. Kalau bisa jawab, kalau bisa. Hulkum dan almari ya. Ini kan kejadian sudah selesai, tapi kondisi sapinya tuh masih main tangannya gerak-gerak, itu kan memang sudah selesai itu pemotongannya. Allah alam lah kayak gitu ya. Masih suaranya masih mendukung mati. Kalau itu sudah terpotong, dan ini dalam mazhab Syafi'i agak ketat ya. Mungkin dalam mazhab-mazhab yang lain enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i mesti harus hulkum dan almari tadi. Jalur ke ini, jalur pernafasan. Saya beda tahu juga yang mana jalur itu. Mungkin dokter yang paling paham ya. Dokter apa namanya? Dokter hewan. Mana jalur? Mungkin di sini jalur. Pokoknya leher bagian atas. Harus terputus. Keduanya ini mesti harus terputus dengan sekali sembelihan dalam mazhab Syafi'i. Kalau memang itu menjadi indikator lain, kalau masalah mati dan hidupnya itu mungkin bisa aja ada namanya dop itu di daerah Arab kayak biawak. Itu kalau kita sembelihnya jam 6 pagi baru dia mati. Masalah matinya itu tergantung itu. Nah, bukan syarat dia harus mati langsung, tidak. Yang penting dua itu terputus.
Ada memang hewan itu yang susah matinya, ya kan? Terpotong pun semuanya ada yang belum mati, ya kan? Tapi dia akan mati seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup, ayo. Tidak ada lagi? Oke, boleh. Nah, di luar tema. Apa bunda? Sholawat. Kenapa Oh, boleh, dapat. Tapi sholawat itu ingat ya, banyak sholawat di Indonesia ini semuanya dikatakan sholawat. Itu ada di YouTube itu. Apa judul sholawatnya? Viral itu. Padahal itu penyanyi kayak ini, penyanyi kayak kita sekarang kayak DJ. Nah, cerita tentang pinggul seksi. Apa namanya itu? Nah, sini saya buka sholawatnya. Jadi tidak semuanya itu dikatakan sholawat. Kalau di sini dibuat lirik sholawat ini. Kalau dengar sholawat ini, ingat yang dibilang ini sholawat ini. Ini bukan sholawat. Apa judulnya? Mentang-mentang pakai bahasa Arab bilang sholawat. Ya, pop Arab itu. Lagu pop Arab tapi dibilangnya sholawat. Kalau di Indonesia dibuat tuh dinyanyikan. Banyak yang melantunkan itu kemarin. Viral itu di tempat kita bilangnya sholawat. Kalau kita ketik di Google itu lirik sholawat ditulisnya. Padahal ternyata itu bukan sholawat. Oh, di majelis pula. Apa judulnya nih? Penyanyi apa itu lagi? Banyak ya yang selawat. Pokoknya tidak ada salatullahnya, tidak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya. Kalau dilakukan boleh, ya mau dilakukan mau tidak dilakukan tetap dia sholawat. Tapi banyak viral artis-artis kita menyanyikan sholawat, tetapi sesungguhnya itu bukan sholawat. Tidak ada pujian terhadap Nabi, tidak ada menyebut Nabi, ya nyanyi pop, nyanyi cinta-cintaan sama kekasihnya. Viral kita. Nah, dikonsumsi oleh orang Indonesia, dikira itu sholawat. Masya Allah katanya. Komentarnya seperti itu. Indah suaranya, ingat dengan Rasulullah. Padahal tidak ada nyebut Rasulullah situ. Nah itu. Tapi sholawat itu seperti itu. Lihat kalau ada dia nyebutkan sholatullah, Allahumma sholli, pujian-pujian terhadap Nabi, itu namanya sholawat. Kalau tidak ada pujian terhadap Nabi berarti bukan sholawat. Itu biasa tapi bahasa Arab. Banyak seperti itu. Oke, ada? Cukup ya? Cukup anda? Oke, syukran. Jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.